IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama ada pengertian ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial dibagi menjadi 4 menurut para ahli. Yang pertama ada Adreno Caniago, yang kedua menurut Budi Winarno, yang ketiga ada Jonathan Houghton dan Saidir Erkanker, dan yang terakhir ada Rehatul Aswida. Yang pertama menurut Adreno Caniago, ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan merupakan aspek sosial. Dan yang kedua ada Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Dan yang ketiga ada Jonathan Houghton dan Saidir Erkanker, ketimpangan adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Dan yang terakhir ada Rehatul Aswida, ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Jadi kesenjangan sosial adalah suatu keadaan di mana terjadi kesenjangan, ketimpangan, ataupun ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelita Seringoringo dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk ketimpangan sosial. Di Indonesia terdapat sejumlah ketimpangan-ketimpangan. Menurut Adreno Caniago, bentuk-bentuk ketimpangan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketimpangan pembangunan manusia. Itu seperti pemudahan pendidikan, penyediaan sarana kesehatan, penurunan tingkat kematian, dan peningkatan usia harapan hidup. Yang kedua, ketimpangan desa dan kota. Ketimpangan pada desa dan kota merupakan bentuk-bentuk ketimpangan dalam bentuk pembangunan. Pembangunan di desa yang tidak berjalan secepat pembangunan di kota adalah salah satu menjadi dasar ketimpangan yang terjadi di antara keduanya. Yang ketiga, ketimpangan antara wilayah dan subwilayah. Hal ini karena cakupan wilayah yang besar dibandingkan subwilayah, dan besarnya cakupan daerah ini menjadi wilayah lebih kaya dibandingkan subwilayah yang merupakan bagian darinya. Yang keempat, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Strategi pembangunan yang mengutamakan sektor industri pada modal berakibat munculnya segolongan warga miskin yang hidup dalam kerentanan. Pada umumnya mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja pada sektor industri, sehingga terpaksa berkutat di sektor informal. Yang kelima, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Meskipun sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada unit-unit usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, namun kepemilikan aset justru sangat terkonsentrasi pada usaha berskala besar. Yang ketujuh, ketimpangan antar sektor. Ketimpangan sektor-sektor pembangunan masyarakat juga ternyata memiliki andil yang cukup bermanfaat dalam hal ketimpangan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Tajul Arifin. Saya akan menjelaskan penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, tingkat pertumbuhan yang tidak merata. Kebijakan pembangunan ekonomi di masa lalu telah mengubah struktur ekonomi mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun perubahan struktur ekonomi terjadi pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat daerah secara agregat relatif stagnan, terutama daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, adanya bias dampak globalisasi. Pengaruh globalisasi tidak pernah merata, karena terdapat segmen signifikan dari penduduk dunia yang kurang tersentuh olehnya atau tidak memperoleh keuntungan dari globalisasi. Kemudian ada yang ketiga, ketidaksiapan menerima perubahan. Ketidaksiapan masyarakat menerima perubahan akibat rendahnya tingkat pendidikan, sikap konservatif, dan adanya prasangka negatif merupakan salah satu penyebab ketimpangan sosial. Kemudian yang keempat, perbedaan ketersediaan sumber daya. Lalu yang kelima, kebijakan pembangunan yang kurang tepat. Kemudian yang keenam, yaitu institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak ketimpangan sosial. Yang pertama ada melemahnya wirausaha. Melemahnya wirausaha dapat mengganggu perkembangan ekonomi bangsa. Dalam perkembangannya dibutuhkan kemampuan manajemen,
dan peluang berusaha di pasar. Yang kedua ada terjadinya kriminalitas. Akibat kesenjangan sosial, banyak rakyat miskin yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang. Yang ketiga yaitu terjadinya monopoli. Monopoli adalah suatu penguasaan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk menguasai penjualannya yang berupa barang atau jasa yang ditunjukkan kepada pelanggannya. Yang keempat ada kemerosotan moral. Kemerosotan moral dapat terjadi pada kelompok yang mampu maupun yang tidak mampu. Kemerosotan moral yang terjadi pada kelompok masyarakat yang mampu yaitu kurang pedulinya terhadap sesama. Sedangkan kemerosotan moral yang terjadi terhadap kelompok masyarakat yang tidak mampu dipicu karena ketidakmampuannya adalah memenuhi kebutuhan sekunder maupun primer. Yang kelima yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah seseorang yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, baik mental maupun fisik. Perkenalkan, nama saya Gracia Alfiani dari 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial sebagai akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. Yang pertama ada ketimpangan sosial di bidang ekonomi, yaitu adanya globalisasi menyebabkan perekonomian hanya tumbuh di beberapa wilayah dan memiliki dampak negatif. Dan kedua ada ketimpangan sosial di bidang politik dengan adanya dominasi ekonomi negara dunia ke satu negara terhadap negara lainnya menyebabkan dominasi di bidang politik. Ketiga ada ketimpangan sosial di bidang budaya, yaitu globalisasi menimbulkan efek westernisasi yang berakibat mengikis budaya lokal. Selanjutnya, ada cara mencegah ketimpangan sosial. Upaya pencegahannya yaitu pertama, ada peningkatan kualitas penduduk. Usaha tersebut sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan fasilitas kesehatan, dan melakukan pemberdayaan kelompok di masyarakat. Selanjutnya, ada mobilitas sosial. Mobilitas diartikan sebagai suatu perpindahan atau perubahan gerak. Perpindahan yang dimaksud adalah perpindahan penduduk antara satu daerah ke daerah lainnya. Selanjutnya ada menciptakan peluang kerja. Indonesia termasuk ke salah satu negara berkembang dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk yang besar tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan sehingga banyak pengangguran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celia. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial. Poin pertama yaitu menentukan masalah yang akan dicari solusinya. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah itu muncul. Yang ketiga, mencari beberapa alternatif untuk solusinya. Berdasarkan realitas yang terjadi, hal yang bisa dilakukan secara konkret untuk mengatasi ketimpangan sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menanggulangi kemiskinan. Yang kedua, menjamin kesejahteraan sosial bagi warga negara. Yang ketiga, peningkatan akses kesehatan. Yang keempat, pengembangan kewirausahaan mandiri. Yang kelima, mewujudkan pemerataan yang berkeadilan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.